mungkin dijongkrokkan oleh Allah untuk selalu maling. Nah, dalam kaitan ini kasih sayang Allah di situ. Ada maling kemudian dia tertangkap, itu juga ada dua kemungkinan, itu adab Allah, ya, tapi juga mungkin kasih sayang Allah agar orang tersebut tidak jadi maling lagi setelah tertangkap. Tapi kita lihat ya, beberapa orang yang dibebaskan dari penjara kemarin, ya, daripada kebijakan pemerintah terhadap mereka yang narapidana yang dipenjara kemudian dikeluarkan, mereka nggak malah tobat. Berita menyatakan hal tersebut adalah bagian daripada aksi-aksi yang kemudian muncul dari penjamretan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Ini memprihatinkan juga. Harusnya dia dipenjara, dia sadar malah tidak sadar, kan dijongkrokkan lagi sama Allah, dorong lagi oleh Allah untuk melakukan keburukan. Itu namanya tidak dapat rahmat Allah. Nah, yang lebih penting lagi, asahi itu, orang yang loman itu adalah ba'idun min adabillah. Dia itu jauh dari adabnya Allah. Ya. Jadi, orang yang loman itu dia dekat dengan Allah, dia mendapatkan rahmat Allah dan jauh dari adabnya Allah atau siksanya Allah. Maka daripada itu, mudah-mudahan kita oleh Allah dituntun untuk menjadi orang yang loman, orang yang dermawan. Nah, selanjutnya kata Nabi, wal bahil utawi wong kang pelit iku baidun ado minallahi saking Allah. Baidun tur ado mirahmati saking rahmati Allah. Qaribun tur kang parak min adabihi saking adabi Allah. Orang yang bakhil, orang yang pelit itu adalah orang yang jauh dari Allah, ya, orang yang jauh dari Allah. Orang yang pelit juga adalah orang yang jauh dari rahmatnya Allah. Orang yang pelit juga adalah orang yang dekat sekali dengan siksanya Allah. Kenapa kok orang yang pelit itu kok jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, dekat dengan siksa Allah? Kenapa orang itu kok disiksa, orang yang pelit itu? Padahal dia memiliki hartanya, cuman tidak diberikan kepada orang lain, kan gitu. Ingat bahwa setiap harta di dalam kepemilikan kita itu ada harta orang lain, atau ada hak orang lain. Maka untuk membersihkan harta-harta yang ada pada diri kita merupakan hak orang lain itu, maka di sana ada jalan, ada cara, ya, yang syariat tetapkan. Berupa apa? Satu, zakat, ya, zakat. Yang kedua adalah dengan sodakoh, dengan wakaf dan lain, dengan hibah dan lain sebagainya. Nah, itu untuk membersihkan harta kita dan juga membersihkan diri kita. Kalau membersihkan diri kita, sebagaimana kita tahu bahwa dalam syariat ditetapkan ada zakat fitr atau zakat fitri, yang dimana hal tersebut adalah untuk membersihkan jiwa raga kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari apa yang menjadi sifat bakhil yang dimiliki oleh diri kita. Ya Ali, kata Nabi, ra'aitu ningali sapa ingsun maktuban perkara kang den tulis ala babil jannati ing atase lawange surga. Tulisan itu anti muharramatun ala kulli bakhil wa akin wa namamin. Anti utawi sira neraka, sira surga iku muharramatun kang den haramake ala kulli bakhilin ing atase saben-saben wong kang bakhil wa akin lan wong kang ukukul waliden wa namamin lan wong kang adu domba. Ketika Nabi Muhammad melakukan mi'raj, ya, ke surga, jalan-jalan di surga. Pada saat mi'raj itu Nabi Muhammad kan dimasukkan ke surga. Nah, ketika di surga Nabi Muhammad melihat pintu surga. Ketika Nabi Muhammad melihat pintu surga, di pintu surga tersebut itu tertulis anti muharramatun ala kulli bakhil wa akin wa anamamin. Kamu, kata Allah di tulisan itu, kamu surga, kata Allah begitu, kamu haram
dimasukin oleh 3 orang. Siapa saja orang itu yang tidak boleh masuk ke surga? Yang pertama adalah orang yang pelit. Yang kedua adalah orang yang ukukul walidain, orang yang membantah kepada orang tuanya, orang yang menyakiti hati orang tuanya, orang yang tidak patuh kepada orang tuanya. Yang ketiga adalah orang yang adu domba. Nah, daripada itu di bulan puasa ini saya memberi wasiat kepada diri saya sendiri dan kawan-kawan, mengajak kawan-kawan dan mengajak diri saya sendiri untuk meninggalkan adu domba di media sosial. Ya, adu domba di media sosial. Atas kegiatan, atas peristiwa apa saja di dalam media sosial itu, kita jangan terpancing dan terdorong untuk melakukan adu domba antar sesama, karena negara kita, bahkan negara seluruh dunia ini masih dalam keadaan yang tidak nyaman. Ya, banyak sekali masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan virus corona ini. Kalau kita lihat berapa bulan saja kita mengalami bala atau mengalami musibah virus corona ini, ya, kita lihat banyak sekali ya yang yang hilang dari kita, baik itu pekerjaan, baik itu relasi, ya, teman dan lain sebagainya. Nah, maka mudah-mudahan ya virus corona ini segera diangkat oleh Allah, ya. Mudah-mudahan demi bulan yang mulia ini Allah mengangkat virus corona tersebut dan tidak akan kembali lagi. Ya, sehingga kegiatan-kegiatan pemerintahan, kegiatan aktivitas kita semuanya berjalan normal dan mudah-mudahan segera pulih ekonomi, politik dan lain sebagainya, ya. Dan bisa juga kita dalam kaitan ini bisa mengaji secara langsung, sekolah secara langsung, begitu kawan-kawan. Jadi banyak-banyak berdoa di rumah, banyak-banyak mendekatkan diri pada Allah di rumah dengan cara ibadahmu, dengan cara melayani orang tuamu, ya. Manfaatkan waktu di rumah kamu yang panjang ini untuk membantu orang tua, minimal nyuci piring, minimal nyapu rumah, minimal kamu gak pergi-pergi dari rumah yang menyebabkan orang tuamu khawatir. Itu udah cukup itu. Nah, daripada itu di sini kan sudah ada akin gitu, ukukul walidain itu. Kalau kita semua taat kepada orang tua, nanti kita akan diridhoi oleh Allah, karena ridho Allah biridhol walidain. Ridhonya Allah akan disesuaikan dengan ridhonya orang tua. Kalau orang tua ridho, maka Allah ridho. Kalau sudah Allah ridho, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, insya Allah akan ditunaikan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, lama kholako semangsane nyiptaake sapa Allahu al jannata ing surga. Qolat mongko ngucap sapa jannah atau takon sapa jannah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, lima khalaqtani, lima karena apa khalaqtani nyiptakaken jenengan ing ingsun. Qala dawuh sapa Allah, likulli sahin, ya, kue diciptakan likulli sahin kedue saben-saben wong kang loman, watakiyen lan wong kang takwa. Qala mongko jawab sapa jannah atau surga, raditu ridho sapa ingsun, ya. Wa qalat lan dawuh atau takon sapa annaru neraka, ya Rabbi, wahai Tuhanku, lima krana apa khalaqtani dadekake jenengane ingsun. Qala jawab sapa Allah, den dadekake kamu likulli bakhilin iku kedue wong-wong kang bakhil, wa mutakabbirin lan wong kang takabur. Qalat dawuh sapa nar atau ngucap sapa nar, ana utawi ingsun iku lahuma kedue bakhil wa mutakabbir.
Kata Nabi, ya, ketika pada saat surga itu dan neraka itu diciptakan, mereka berdua saling bertanya kepada Allah. Yang bertanya pertama kali, kenapa dirinya diciptakan adalah surga. Surga bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, untuk apa saya diciptakan? Untuk apa saya dijadikan? Ya, kata surga. Kemudian dijawab oleh Allah, kamu diciptakan untuk ditempati orang-orang yang dermawan, orang-orang yang loman, orang-orang yang suka memberi. Kamu akan ditempati oleh mereka. Dan kamu juga akan ditempati oleh orang-orang yang takwa, orang yang takut kepada Allah, sehingga dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, kemudian setelah mendengar pernyataan tersebut, ya, surga mengatakan, rodi itu, saya ridho ya Allah, engkau ciptakan untuk mereka berdua. Siapa mereka berdua itu? Yakni orang yang loman, orang yang dermawan, dan orang yang bertakwa. Kemudian tidak kalah, ya, dalam posisi neraka juga bertanya kepada Allah, ya Tuhanku, ya Rabbi, lima khalaqtani. Wahai Tuhanku, untuk apa jenengan ciptakan saya? Kemudian Allah menjawab, likulli bahil wa mutakabbir. Kamu neraka, saya ciptakan kamu untuk membakar, menghanguskan, meleburkan mereka-mereka yang bakhil, yang pelit, dan mereka-mereka yang sombong. Ya, yang sombong. Ya. Jadi neraka itu untuk orang yang bakhil dan orang-orang yang sombong. Jauhi sifat kedua ini agar kita nanti di surga. Kemudian apa jawab daripada neraka ketika dijawab semacam itu? Analahuma, saya ridho terhadap mereka berdua, yakni terhadap diduduki, ditempati oleh orang yang bakhil, dan diduduki dan ditempati oleh orang yang sombong. Itu. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat bakhil dan takabur. Ya Ali, wahai Ali, man utawi sopane wong iku khalafah nulayani sapa man hawahu ing kesenengane man. Kanat mongko ana sapa kanat mongko ana opal jannatu surga iku mawahu panggonane man. Wahai Sayyidina Ali, barang siapa yang meninggalkan kesenangan-kesenangannya, maka surgalah tempatnya. Nah, daripada itu kawan-kawan yang sekarang masih di pondok, sekarang yang masih belajar, Anda merasa susah di pondok dan saat di sekolah, ya kan? Merasa susah, maka pertahankan itu, ya. Karena di pondok dan di sekolah itu bukan kehendak kita. Kita ngerasa nggak enak di situ. Sementara kawan-kawan kita yang keluar dari pondok, keluar dari sekolah, karena merasa pingin punya sepeda motor, kalau di rumah bisa motor-motoran, kalau di rumah bisa menjadi anak pang, gandol kemana kemari, itu tidak baik. Kalau mereka pulang, kalau mereka sudah di rumah, itu pasti keinginan-keinginannya akan dipenuhi. Keinginan-keinginannya akan dipenuhi. Ya kalau keinginannya itu baik, kalau keinginannya itu jelek seperti anak pang, seperti apa tadi? Ingin sepeda motoran, pingin pacaran, pingin PS-an, pingin hidup nggak diobrak-obrak waktu sholat dan lain sebagainya, tidak diobrak-obrak waktu sekolah. Ini adalah sesuatu yang notabene memudahkan Anda untuk mengikuti hawa nafsu. Sementara di pondok itu mencegah Anda untuk mengikuti hawa nafsu. Barang siapa, kata Nabi tadi sudah disebutkan, barang siapa yang tidak mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti keinginannya, maka surgalah baginya. Mudah-mudahan yang di pondok, ya, yang masih bertahan di pondok, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mencegah dirinya dari
keinginan-keinginannya. Nah, begitu juga yang sudah jadi rumah-rumahan atau sudah menjadi masyarakat di rumah, itu juga harus melatih diri untuk tidak mengikuti apa keinginannya. Punya uang, pingin makan bakso, punya uang, pingin beli mobil yang baru, pingin punya mobil, pingin beli lagi dan lain sebagainya. Kemudian dipamer-pamerkan. Nah, ini adalah mengikuti hawa nafsu. Kalau sudah mengikuti hawa nafsu, maka sebaliknya. Ya, sebaliknya artinya apa? Neraka baginya. Karena orang yang mengikuti hawa nafsu itu adalah atau mengikuti keinginan itu adalah mereka akan ditempatkan ke neraka. Dalam hadis yang selanjutnya ini disebutkan itu, waman ato'a hawahu kana jahannamu mathwahu. Waman utawi sapane wong iku atoat sapa man hawahu ing keinginane man, kanat mongko ana apa jahannamu neraka jahanam iku mathwahu nggon baline. Barang siapa yang taat kepada hawa nafsunya, kepada keinginannya, maka neraka jahanam adalah tempat berdiamnya besok. Ya Ali wahai Sayyidina Ali, itaki wedya sapa sira dakwah tasahi ing dungone wong kang loman. Fa innahu mongko sak temene dakwah tasahi mata ing dalam kapan ataro terjegal sapa sahi akhoda mongko ngalap sapa Allah biadihi kelawan tangane Allah. Ya Allah, hati-hati kata Allah, kata Nabi. Wahai Sayyidina Ali, kata Nabi, hati-hati kamu dengan doanya orang yang loman. Sebab apa? Orang yang loman itu ketika dia jatuh, ketika dia nangis, ketika dia sengsara karena ulahmu, dia akan diambil oleh tangannya Allah. Yang dimaksud dengan diambil ini dikasihi sama Allah. Sehingga siapa saja yang mengganggu orang-orang yang loman, orang yang dermawan, dia pasti akan celaka karena Allah yang menolongnya langsung. Coba diperhatikan. Ya. Jangan sampai kita iri dengan orang yang kaya, yang membuat kita nanti jadi khilaf, yang membuat kita menjegal dia, menjatuhkan dia. Kalau orang-orang yang kaya, yang dermawan itu sudah jatuh, kalau ada orang yang miskin, yang loman itu sudah jatuh, kemudian kita olok-olok, maka juga kita akan mendapatkan siksanya Allah. Maka Allah akan menghancurkan kita, karena Allah akan mengambil orang-orang yang jatuh, yang merupakan daripada orang-orang yang loman itu. Jadi kalau kita ingin dipegang oleh Allah, dirangkul oleh Allah, jadilah orang-orang yang loman, orang-orang yang dermawan. Sehingga musuh-musuh kita akan menjadi orang-orang yang dihancurkan oleh Allah. Ya Ali wahai Sayyidina Ali, man utawi sopone wong iku at'ama awet mangan sopoman musliman ing wong muslim biti binafsin kelawan sebaik-baike awak. Kataba mongko nulis sapa Allahu Allah alfi hasanatin ing 2000 atau 1 juta ya. Alfi ini 1 juta hasanatin kebaikusan. Wa mahalan musnaake sapa Allah anhu saking man alfi sayiatin ing 1 juta keburukan. Wa rafa'alan ngangkat sapa Allah lahu kedue man alfa darajatin ing 1000 derajat. Wahai Sayyidina Ali, kata Nabi, barang siapa yang memberi makan orang muslim dengan sebaik-baik makanan, maka Allah akan memberi kepadanya atau memberikan kepadanya 1 juta kebaikan. 1 juta kebaikan. Yang dimaksud dengan memberi 1 juta kebaikan ini apa? Punya harta jadi hartanya barokah.
punya wajah tidak membosankan yang memandangnya, punya ilmu tidak, dan lain sebagainya. Ini mungkin termasuk bagian dari 1000 kebaikan yang didatangkan oleh Allah kepada kita. Punya anak, anaknya tidak bandal dan lain sebagainya. Ini berkat dari apa? As-sahi, dari orang-orang yang memiliki jiwa dermawan itu. Kalau kita ingin mendapatkan 1000 kebaikan dari Allah, berupa anak yang baik, berupa harta yang baik, berupa istri yang baik dan lain sebagainya, maka jadilah orang yang sahih, orang yang yang loman. Ya. Saya punya cerita itu. Ya, di kampung orang ini miskin. Orang ini orang ini nggak sebegitu kaya, bukan miskin ya. Orang ini tidak sebegitu kaya, tapi punya. Ya mungkin hanya bisa untuk nyekolahkan anak dan untuk makannya saja. Tidak bisa beli mobil, tidak bisa beli tanah, tidak punya investasi dan lain sebagainya. Tapi bentar-bentar datang ke kami, datang ke panti asuhan untuk menyumbangkan. Ini begitu. Nah, orang yang semacam ini saya lihat anaknya itu patuh-patuh, anaknya bagus-bagus. Kalau disuruh sekolah, disuruh mondok, pinter-pinter pula. Ini bagian daripada kebaikan orang yang dermawan itu. Nah selanjutnya wa maha anhu alfa sayiatin, dia akan dilebur 1 juta keburukan. Orang yang dermawan ini, keburukannya, kejelekannya akan dilebur. Termasuk keburukan dan kejelekan itu adalah sifat-sifat madmumah, sifat takabur, sifat adu domba dan lain sebagainya. Ini akan dilebur. Dan selanjutnya rafa'a lahu alfa darajatin, dia akan mendapatkan 1000 derajat, ditingkatkan derajatnya, derajat keluhurannya oleh Allah 1000 derajat. Ya. Jadi orang yang loman itu akan mendapatkan lipatan ganda kebaikan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Yang kedua, dihilangkan 1 juta keburukan darinya dan diangkat dia derajatnya 1000 derajat. Ya, 1 diberi 1 juta kebaikan, yang kedua dihapuskan 1 juta keburukan, dan yang ketiga diangkat derajatnya 1000 derajat. Itu bagi orang yang dermawan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dermawan setelah mengaji ini. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, hub li akhika, hub demena sapa sira li akhika kedue dulur sira, kama kaya perkara tuhibbu kang demen sapa sira li nafsi kamaring awak dhewe sira. Wahai Sayyidina Ali, cintailah saudara-saudarimu seperti kau mencintai dirimu sendiri. Ini susah kadang-kadang dengan kawan, apalagi dengan saudara. Ini susah karena sekarang sering-sering adalah pada sombong-sombongan, pada iri-irian dengan saudaranya sendiri, sama iri, sama benci, sehingga tidak bisa mencintai. Kalau kita mencintai saudara kita, maka ini mengikuti sunnah Nabi, maka barokah akan datang kepada kita. Tapi kalau kita sudah benci kepada mereka, itu termasuk memutus hubungan. Jadi kita harus cinta kepada mereka agar mengikuti hadis Nabi ini. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, utulubul khair inda sobahil wujuh, utulubuh nyupreo sapa sira al khaira ing kebagusan inda sobahil wujuh ing dalam nalikane pagi hari. Wa akrim lan mulyana sapa sira adhaifa ing tamu. Fa inna mongko sak temene dhaif iku ida nazala ing dalam nalikane teka sapa dhaif biqaumin kawan kaum nazala mongko teka mau sertane doif rizkuhu ing rizkine kaum.
Wa ida irtahala lan ing dalem nalikane lunga sapa dhaif irtahala mongko lunga atau nggawa bidunu bihi kelawan bidunu bi ahlil manzili kelawan dosane penghuni rumah. Wa yuliku halan nibaake ing sapa dhaif ha ing dunub fil bahri ing dalem segara. Wahai Sayyidina Ali, kata Nabi, carilah kebaikan mulai dari pagi hari. Jadi kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan mulai kita bangun pagi sampai kemudian kita tidur lagi. Yang kedua, pesan Nabi, akrimud dhaifa innahu idza nazala biqaumin nazalahu ma'rizku. Muliakanlah, kata Nabi, muliakanlah tamu-tamumu. Karena apa? Ketika mereka datang kepada kamu, mereka membawa rizki kepada kamu. Itu tamu. Ya. Tamu itu ketika datang kepada orang yang ditamui, itu hakikatnya membawa rizki. Makanya jangan dibenci, makanya harus dimuliakan. Cara memuliakannya adalah ngomong yang enak kepadanya, menyuguhkan makanan, minuman yang enak kepadanya. Itu yang disebut dengan ikramud duyuf. Ya, kalau sudah semacam itu dengan dilakukan dengan cara ikhlas, yakni ngomong yang enak dengan ikhlas, kemudian memberi sesuatu dengan ikhlas, insya Allah rezeki akan datang kepada kita. Yang kedua, ketika kita memuliakan tamu itu, irtahala bidunu bi ahlil manzil. Ketika dia pulang, ketika dia pergi dari rumah kita atau pulang, dia itu membawa dosa kita. Tapi bukan untuk dia dosanya. Dosa itu dibawa oleh dia dari rumah kita untuk dibuang ke laut. Jadi yang satu membawa rezeki, yang kedua membuang dosa kita. Itu tamu. Maka subhanallah, orang yang bertamu itu dimuliakan agar kita mendapatkan keutamaan. Itu yang mungkin bisa kita sampaikan, kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melakukan apa yang kita ketahui. Mudah-mudahan apa yang kita telah ketahui itu diberi manfaat oleh Allah, kemudian kita bisa melakukannya dan diberi barokah agar kita juga bisa melakukannya. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi qotihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi qotihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. Sekali lagi minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.